Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, bulan yang dikatakan Sayyidus Syuhur, ya pimpinan segala bulan. Dalam 12 bulan ada 4 bulan yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ramadan tidak masuk. Tapi bulan yang dikatakan Sayyidus Syuhur justru Ramadan. Bulan yang dikatakan suci Ramadan. Dan bulan yang dirindukan Ramadan. Bulan yang belum lagi kita masuk, baru seminggu menjelang masuk, euforianya itu udah, vibesnya udah beda. Bekal apa yang bagus untuk menghadapi Ramadan? Tentu adalah bekal ilmu dan keimanan. Kita malam hari ini ngebahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ulama itu ngebagi hal-hal yang membatalkan puasa itu 2 perkara. Yang pertama disebut dengan al-muhbitat, dan yang kedua disebut dengan al-mufattirat. Pertama al-muhbitat, yang kedua al-mufattirat. Al-mufattirat ini batal puasanya dan dia berkewajiban untuk mengqadha, mengganti di luar Ramadan. Kalau yang muhbitat, yang batal pahalanya, tapi dia tidak berkewajiban untuk mengganti di luar Ramadan. Jadi ada 2 klasifikasi yang beda nih. Ada yang batal puasanya sehingga dia mesti ganti. Ada yang batal pahalanya, dia tidak mesti ganti tapi hasilnya tidak ada, tapi kewajiban dia berpuasa udah terpenuhi secara fikih. Kita bahas yang mufattirat dulu, yang ngebatalin puasanya, yang dia punya kewajiban untuk mengganti. Yang pertama ar-riddah, kata ulama, murtad dia. Maka orang yang murtad, kalau dia kembali ke dalam Islam, dia punya utang puasa. 20 tahun dia tinggalkan Islam, maka 20 tahun itu 20 bulan yang dia mesti ganti puasanya. Dan seketika dia batal puasanya. Pagi dia puasa, tengah hari dia mengucapkan kalimat yang membawa kepada kemurtadan atau menghina syariat, itu juga murtad. Orang banyak contoh murtad nih Pak. Orang kalau malas dia sholat, dia tidak murtad, dosa besar. Tapi bahayanya orang ini potensi mati su'ul khotimah, tapi tidak murtad. Tapi kalau dia meremehkan, murtad. Kamu kenapa tidak sholat subuh? Tidak bikin sugih juga, murtad ya. Atau kenapa kamu tidak sholat? Malas saja saya, dia bilang. Tidak apa-apa tuh, dosa besar tapi tidak murtad maksudnya. Tapi kalau dia bilang kita sudah tamat sholatnya, kan ada sebagian kelompok itu justru di Kukar ini, di dekat-dekat Anggana itu, di daerah pesisir sini itu juga banyak kelompok yang sholatnya tamat, tidak tahu mengaji di mana, nggak tahu apa dalilnya. Mungkin satu saja sebenarnya, mazhabnya orang malas, ya. Kemudian cari pembenaran lewat dalil-dalil agama, murtad. Yang kedua haid wan nifas wal wiladah. Udah jam 5:30, ibunya di rumah haid, atau 5 menit menjelang buka Ramadan haid, batal. Yang kedua nifas. Yang ketiga wiladah, haid, nifas, wiladah, melahirkan.
Melahirkannya sekalipun keguguran, dia tiga bulan kandungannya, 4 bulan keguguran, maka itu juga membatalkan puasanya dan dia mesti ganti. Yang ketiga al-junun, walau lahdzah, gila dia, walau sebentar. Ada kan orang gila itu yang kumat-kumatan, termasuk orang kita bilang ayan itu, epilepsi. Orang kalau kena penyakit itu kemudian tengah Ramadan, maka dia dikatakan batal. Karena kan syarat sah puasa itu Islam balik berakal. Nah, akalnya hilang, maka syarat sah puasanya tidak terpenuhi. Jadi sesuatu ibadah itu kan definisinya dikatakan sah ma yajtami'u fihi ruknu wasyartu. Sahnya ibadah itu jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Dan sesuatu ibadah dikatakan batal atau batol mala yajtami'u fihi ruknu wasyartu. Sesuatu yang tidak terhimpun di dalamnya syarat dan rukun. Nah, syarat sah puasa itu berakal. Nah, ketika akalnya hilang, maka tidak terpenuhi, maka dikatakan batal. Makanya gila batal, walau hanya sebentar. Yang keempat al-igma was-sukru, pingsan, mabuk. Tentu mabuknya bukan mabuk minuman keras, kalau itu kan sudah haram jelas. Ini mabuk yang sampai tidak ingat lagi, kadang terlalu banyak, mungkin sahurnya makan durian atau makan tapai, itu kan bikin mabuk tuh. Atau di jalanan yang betul-betul pokoknya nggak sadar diri lagi, dia ngomong sembarangan. Tapi dengan catatan idza amma jami'un nahar, apabila pingsannya itu atau dia mabuk itu dalam sepanjang hari. Kalau ternyata dia cuma pingsan di pagi hari, kemudian sadar setengah jam, dia tidak batal, kecuali diminumin sama orang. Minum dulu Pak, diminumin, batal. Bukan karena mabuknya, bukan karena pingsan, tapi karena minumnya. Jadi pingsan kalau sepanjang ini batal. Yang jadi masalah kalau pingsannya menjelang maghrib, jam setengah 6 pingsan, maghrib jam 6 lewat 10, jam 6 lewat 15 dia sadar, batal ya. Makanya dari awal dia pingsan sampai tenggelamnya matahari, kalau dia tidak sadar batal. Kalau pagi kan pingsan kan sebentar tuh, kadang setengah jam, bahkan nggak sampai. Tapi kalau dia menjelang buka puasa, dia pingsan, nggak sadar-sadar sampai tenggelam matahari, maka dikatakan batal. Yang kelima jima, berkumpul suami istri tengah hari Ramadan. Bahkan ini namanya kifaratul uzma. Ini sanksi besar. Yang pertama dia mesti memerdekakan budak. Kan sekarang tidak lagi perbudakan. Maka yang kedua dia mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau dia puasa sudah 49 hari atau bahkan 57 hari, sudah hampir 2 bulan batal, maka dia ulang lagi hitungannya 1. Itu kalau orang berhubungan badan di siang Ramadan. Mungkin bapak-bapaknya kan lama di sini, di 2 minggu, tegangan tinggi sekali. Ketika pulang Ramadan langsung buka puasa. Batalnya kalau dengan hubungan badan, bebaskan budak. Kalau tidak sanggup dan juga tidak ada sekarang, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut syaratnya. Sebulan, masuk bulan kedua hari pertama batal, maka besoknya dia puasa lagi, hitung 1 lagi sampai 2 bulan. Kalau tidak sanggup juga dia memberi makan 60 orang miskin. 60 orang, boleh dicicil, boleh sekali langsung 60 orang. Ya, ada sahabat tidak kuat mungkin menahan nafsunya, kemudian dia pecah Ramadan karena berhubungan badan. Kata Nabi, merdekakan budak. Saya budak, dia budak ternyata. Bagaimana merdekakan? Dia aja tidak merdeka dirinya. Kata Nabi, puasa 2 bulan berturut-turut. Orang Ramadan saya tidak tahan sebulan.
Nah ini kata Nabi, kalau begitu kamu cari orang miskin kasih makan 60 orang. Bilang sahabat ini, kayaknya di Madinah ini yang paling miskin saya ya Rasulullah. Ini kan repot nih. Kata Nabi, ya sudah, kasih makan keluargamu. Jadi hukum itu begitu dia. Yang keenam, usulu ainin min manfadin maftuhin ilal jauh. Masuknya suatu benda dalam rongga yang terbuka ke dalam rongga perut. Hidung, mulut, telinga, ya. Tapi ada yang mengatakan kalau telinga itu kalau sekedar netesin dia tidak batal. Ada khilaf. Kalau suntik itu bukan lubang yang terbuka, dia membuka lubang yang baru. Sehingga bersuntik tidak membatalkan puasa menurut sebagian ulama. Kalau memang itu urgen, drop dia, punya darah rendah drop, kemudian disuntik, tidak apa-apa. Tapi kalau sekedar bisa menahan, maka malam lebih baik suntiknya daripada siang. Atau kalau vitamin batal. Kalau vitamin batal. Suntiknya untuk apa? Supaya kuat puasa. Suntik vitamin batal ya. Ya, jadi pembahasan suntik ini lebih banyak nih ulama nih. Ada yang mengatakan batal kalau lewat pembuluh darah. Kan ada yang lewat otot, ada yang lewat pembuluh darah. Dokternya kan tahu biasanya dia. Kinerja obatnya itu panjang kalau dibahas. Ada yang mengatakan batal secara mutlak, ada yang mengatakan tidak batal secara mutlak, ada yang dirinci tadi. Kalau lewat otot batal, kalau pembuluh darah batal, kalau otot enggak, tapi begitu kurang lebih. Intinya kalau mau ikut pendapat yang mengatakan batal, kalau ikut pendapat mengatakan tidak batal, bebas saja pilihan kita. Cuma yang penting yang masuk itu jangan vitamin, ya. Atau kalau bisa dihindari lebih baik malam, ya. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan tidak batal, termasuk Yusuf Qaradawi mengatakan tidak batal kalau suntik itu. Yang ketujuh, yang terakhir, yang menyebabkan puasanya batal dan plus dia qada nanti, al-istimna, ya. Mengeluarkan sperma dengan sengaja, ya, batal. Entah itu dengan dirinya sendiri atau dengan istrinya, atau sengaja menghayal, memikirkan hal-hal yang tidak baik, akhirnya sampai keluar atau nonton yang tidak baik, maka batal puasanya dan dia wajib qada, ya. Ini 4 mazhab sepakat, kecuali di luar mazhab 4, mazhab Zahiri, ya. Imam Ibnu Hazm mengatakan tidak batal, cuma pendapat itu tidak dipakai karena tidak kuat sama sekali dalam pandangan ulama fikih. Jadi pendapat mayoritas bahkan mengatakan 4 sepakat itu mengeluarkan sperma dengan sengaja hukumnya batal. Beda kalau mimpi, tidur siang tiba-tiba mimpi keluar tidak batal. Tapi kalau dengan sengaja atau dengan menonton atau dengan hal-hal yang memikirkan dengan hayalan, maka batal Pak. Nah itu hal-hal yang batal dan plus qada. Nah yang kita bahas malam hari ini lebih panjang adalah hal-hal yang batal pahalanya, yang Nabi katakan dalam satu hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju'i wal atash. Betapa banyak yang puasa tapi dia tidak dapatkan dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus. Dia tidak dapatkan, cuma tidak diganti dia, no qada, tapi dikatakan sah aja puasa, cuma nggak dapat apa-apa, nihil. Yang pertama adalah ghibah. Ini yang paling sering susah dihindarin. Ghibah itu sekarang bukan hanya dengan ketemu teman langsung, tapi di WA grup juga bisa ghibah. Padahal di WA grup ada yang mancing satu, kirim-kirim foto, selesai komentarnya banyak, bro, gitu. Itu juga ghibah tuh. Alkitab bukal khitab, katakanlah. Tulisan itu sama seperti dengan pembicaraan. Jadi hukumnya pun disamakan. Ghibah. Apa ghibah itu? Zikru ka'ahakal muslim bima yakrahu walau kunta sadiqan. Kamu membicarakan teman kamu, saudara kamu yang muslim dengan sesuatu yang dia tidak suka, sekalipun kamu benar. Tapi kan dia benar aja tuh. Iya, kalau benar namanya ghibah. Kalau tidak benar, fitnah. Dalam bahasa Arabnya buhtan. Karena kalau fitnah bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia. Kita kan kadang nyebut juga fitnah, wah fitnah lo, dia bilang. Nah, fitnah bahasa Arab dengan bahasa kita beda tuh. Kalau fitnah bahasa kita itu kan menuduh orang lain berdusta,
Ya, kalau fitnah bahasa Arab dia ujian. Ujian, cobaan, itu namanya makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Al-Qur'an. Harta kamu, anak-anak kamu tidak lain dia adalah fitnah, ujian. Kalau bahasa Arabnya fitnah, yang kita bilang fitnah bahasa Arabnya namanya buhtan. Buhtan, mengada-ngada. Jadi kalau benar namanya gibah, kalau dusta fitnah namanya buhtan. Ya. Yang kedua, an-namimah, mengadu domba. Naqlul kalam bikas diqa'il fitnah, sangat mengutip pendapat orang, mengantar bicara orang kepada orang lain dengan tujuan fitnah, itu namanya namimah, adu domba. Yang ketiga al-kizib, dusta. Dusta itu juga membatalkan pahala puasa. Yang keempat an-nadharu lima yuhramu aw lima yahillu bi syahwatin, memandang kepada sesuatu yang diharamkan. Pelototin gitu kan. Kalau kita jalan ngabuburit ada perempuan diliatin, terus dia enggak pakai jilbab, enggak pakai celana yang panjang, hilang pahala puasanya. Makanya sebenarnya ngabuburit itu rentan dengan hilangnya pahala puasa. Apalagi sore kan, ya, rumahnya di seberang sini, tiba-tiba buka puasa cari takjil seberang sana. Apa yang dia cari? Ternyata penjualnya yang dia cari. Ya, batal pahala puasanya. Nah, sesuatu yang haram diperlihatkan, haram juga dipegang. Atau dibalik, yang dipegang haram diperlihatkan juga menjadi haram. Memandangnya juga haram. Ya. Memandang kepada yang haram, atau memandang kepada sesuatu yang halal tapi dengan syahwat. Ya. Istrinya halal, dia ndak jima, cuma dia pelukan, dia mesra-mesraan dengan syahwat, maka sekalipun halal hilang pahala puasanya. Ya. Jadi sesuatu yang haram dipandangin batal, atau yang halal tapi memandangnya dengan syahwat, dengan gejolak nafsu, itu juga membatalkan puasa kata ulama. Kemudian yang kelima al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Sumpah palsu. Dikatakan dalam hadis as-shaimu fi ibadatin min hina yasbiha ila hina yumsi ma lam yaktab fa idza ktaba kharaqa saumuhu. Orang itu masih dalam keadaan berpuasa, dia masih dalam keadaan ibadah dari pagi sampai sore selama dia tidak menggibah tadi. Kalau dia menggibah orang lain, bergosip, maka rusaklah puasanya. Artinya pahalanya hilang. Digibah, namimah, kizib, memandang kepada yang haram atau memandang kepada yang halal tapi dengan syahwat, sumpah palsu. Yang keenam qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bih, berkata yang kotor atau berkata yang jelek, bahkan melakukan kejelekan itu sama ya. Dia tidak berkata yang kotor tapi perilakunya kotor, sama. Dalam hadis dikatakan man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk dan tidak juga meninggalkan kerjaan yang buruk, aktivitas yang buruk, maka Allah tidak berhajat dengan puasanya. Yang dia tinggalkan minumnya, ditinggalkan makanannya, Allah tidak perlu. Artinya batal pahalanya. Nah, pertanyaannya saya pengen bahas ini lebih dalam. Pertanyaan dari 6 yang ulama sebut ini, dosa ini bermuara dari mana? Kita perhatikan baik-baik. Gibah, namimah, adu domba, kizib, dusta, memandang kepada yang bukan halal atau memandang yang halal cuma dengan syahwat, sumpah palsu, berkata yang kotor. Dari 6 ini satu saja yang bukan dosa lidah, dosa mata.
Tapi 5 dari yang 6 ini semuanya dihasilkan dari lidah. Makanya dikatakan oleh para alim ulama, ada sebuah asar mengatakan la yakubbun nasa ala manakhirihim fi jahannam illa hasaidu alsinatihim. Tidak ada yang banyak menjerebabkan manusia itu masuk ke jurang neraka melainkan karena hasil panen dari lidah mereka. Maka yang mesti kita jaga ketika berpuasa itu lidah kita juga dipuasakan, termasuk dengan latihan dengan tangan-tangan kita tuh nulis-nulis sembarangan, itu penting. Nah, Al-Imam Al-Ghazali yang di kitab ini itu menyebutkan ada 6 dosa lidah. 6 dosa lidah. Yang pertama gibah, yang kedua janji palsu, yang ketiga gibah, yang keempat, nah yang kita bahas yang keempat nih, saya pengen lebih dalam di sini. Yang keempat kata Imam Al-Ghazali adalah al-mira', al-mira' wal jidal. Al-mira' wal jidal wa munaqasyatin nas wa munaqasyatun nasi fil kalam, berdebat. Itu di antara dosa lidah itu berdebat, debat kusir tapi bukan debat yang terarah. Kalau bahasa orang-orang Banjar dia bilang apa sih? Bahualan. Orang Jawa mungkin bilangnya ger-geran. Pokoknya debat kusir, berkeras-kerasan, adu mulut, itu dosa lidah. Berdebat, berkeras-kerasan, adu mulut, ya. Kenapa itu termasuk dosa lidah? Dikatakan oleh Imam Ghazali fadzalika fi idza'un lil mukhatab. Karena di dalam perdebatan kusir atau adu mulut itu, kita cekcok mulut, itu ada idza, ada menyakitin di situ. Ada menyakitin. Bukan sampai di situ, kata Imam Ghazali wa tajhilun lahu wa ta'nun fih. Di dalam perdebatan kusir itu, dalam adu mulut itu ada pembodohan. Pasti ngebodohin orang. Ya. Jadi ketika debat kasar, kusir atau kita adu mulut, pasti ngebodohin orang. Kamu tuh bodoh betul. Kenapa? Bisa. Jadi pertama menyakitin. Ada unsur nyakitin, karena kalau tidak kita yang sakit hati, lawan bicara kita yang sakit hati. Itu kalau kita debat. Jangankan dengan kawan, barangkali mungkin dalam rumah tangga sendiri, kadang kalau terlalu keras pertengkaran bisa jadi akhirnya mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan lawan bicara. Ya, menyakitkan lawan. Mungkin orang tua dengan anak, atau mungkin suami dan istri, atau dengan kakak beradik, ketika perdebatan adu mulut pasti sakit hati itu. Maka itu unsur yang menyebabkan itu haram. Yang kedua pasti membodoh-bodohkan. Yang ketiga mencela. Tidak sedikit pencelaan akan timbul. Di satu sisi yang lain kata Imam Ghazali wa fi sana'u 'alan nafs wa tazkiyatun lima bimazidin fatanah wal ilm. Merasa dirinya itu lebih suci dan memiliki kelebihan kecerdasan dan pengetahuan. Karena masing-masing orang yang berdebat pasti merasa dia punya pengetahuan yang lebih. Dia merasa benar. Ketika kita adu mulut dengan orang lain, pasti di satu sisi kita nggak mau dikalahkan. Kita merasa orang yang lebih hebat, merasa lebih tahu, merasa lebih oke, sehingga kita terkadang tidak sadar akan menghina lawan pembicaraan. Sehingga haram, dosa lidah itu diantaranya kata tadi. Tidak sampai di situ kata Imam Ghazali, summa huwa musyawisul lil aish. Perdebatan mulut, cekcok itu akan memperkeruh kehidupan. Nggak harmonis lagi, tetangga dengan tetangga, kakak dengan adiknya, adik dengan kakaknya, itu nggak harmonis hubungan. Ketemu di acara nggak enak, pokoknya kehidupan renggang. Ya. Kadang saling suuzon timbulnya, banyak timbulnya. Jangankan terkadang kalau orang udah benci, jangankan berbuat yang jelek, batuk aja depan dia salah. Batuk aja, batuk terus enggak tahu tempatnya, salah. Apalagi bertindak yang salah.
bertindak yang benar, bahkan batuk sekalipun salah tuh. Jadi kehidupan akan keruh tuh. Bahkan dikatakan fa innaka la tumaris safihan illa wa yudhika, tidaklah engkau berdebat dengan orang yang bodoh melainkan dia akan nyakitin kamu karena dia berdebat dengan kebodohannya. Ya, akan dengan celak-celaknya, dengan kata-kata kasarnya, dan tidaklah engkau berdebat dengan orang yang sabar, cerdas, melainkan kamu akan dibuat hatimu jadi benci dengan dia. Ya, karena kalah berdebat. Ya, kalah berdebat, kalah adu mulut, hingga akhirnya timbul kebencian dalam hati. Itu bahaya. Sehingga Nabi kita Muhammad katakan dalam satu hadis, man tarakal mira wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Siapa yang meninggalkan perdebatan, adu mulut, dan dia salah, jadi bukan dia benar, dia mengalah karena dia salah gitu. Udah ngalah aja karena kita yang salah gitu. Siapa yang meninggalkan perdebatan, ini konteksnya luas ya, dengan teman kerja, dengan saudara, dengan istri sekalipun. Meninggalkan perdebatan karena salah, tetap Allah akan bangunkan dia rumah di teras sorga. Di teras saja, tapi kan lumayan, sorga ya. Biar terasnya kan lumayan. Wa man tarakal mira wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fihi a'lal jannah. Tapi siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia benar, cuma malas ngelawat gitu. Ngapain ribut-ribut dia? Nggak ada pentingnya, ngapain cari-carian? Nggak ada manfaatnya. Dia tinggalkan, padahal dia benar. Maka Allah akan bangunkan dia fi a'lal jannah, satu bangunan, satu rumah di surga yang paling tinggi. Kalau dia benar, kalau dia salah pun dibangunkan rumah oleh Allah. Jadi salah benar ditinggalkan itu manfaat perdebatan itu. Ya. Dan ini ciri khas Imam Al-Ghazali ketika dia ngebahas soal hati, dia dakik dalam gitu. Kata Imam Ghazali, jangan sampai ayah da'aka syaiton, seton menipu kamu. Wa yaqulu laka, seton akan mengatakan kepada kamu, adhil haq wa la tudahin fi. Udah, kamu tampilkan aja kebenaran, sampaikan aja kebenaran. Jangan kamu mau dicela sama orang, jangan kamu diremehkan sama orang. Bahasanya kan gitu. Orang kamu benar aja kok, ngapain kamu mundur? Setan kadang ngebisikkan begitu dia. Ayo, tampakkan dong yang mana hak-hak, yang mana batil-batil, biar kamu tidak diremehkan orang lagi, biar orang tahu yang benar kamu, orang kamu benar kok, ngapain kamu mundur? Setan begitu dia. Fa inna syaitana abadan. Ini kalimat ini bagus sekali nih. Dari Imam Ghazali, fa inna syaitana abadan yastajidul hamqa ila syarfi ma'dil khair. Seton itu selalu mengajak orang yang bodoh kepada keburukan dengan tampilan yang baik. Nah, ini setannya. Ya. Seton selalu mengajak, menarik orang yang bodoh ke dalam perbuatan yang buruk dalam tampilan yang baik. Karena kalau orang-orang yang baik itu dijerumuskan dengan hal yang tidak baik, itu susah, Pak. Orang yang biasa ke masjid, ayo enggak usah salat subuh, susah digoda untuk begitu. Dia biasa pergi taklim, biasa pergi majelis, dia biasa pergi ke masjid, ayo zina, susah untuk digoda. Dia orang yang hatinya lembut, disuruh berbunuh-bunuhan sama orang, tidak mungkin. Setan nggak bakal bisa begitu dia, karena orang ini punya kesolehan. Tapi setan sebisa mungkin dengan kecerdasannya membawa orang yang bodoh kepada keburukan, tapi tampilannya yang baik. Ya, tampilannya baik. Ya begitu. Udah kamu tampilkan aja ke orang kamu benar kok. Hingga akhirnya dia berdebat, dia adu mulut, dia cekcok. Dia merasa benar, padahal apa yang dia lakukan berlandaskan dengan hawa nafsunya. Sayyidina Ali, sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu biasanya begini. Tradisi di zaman Nabi itu kalau perang, sebelum perang dia sengal dulu tuh. Dalam sirah begitu. Jadi sebelum dua pasukan bertemu biasanya ada perang tanding. Yang paling sering maju di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, bahkan tidak jarang Nabi sendiri yang diajak. Aku mau dengan Muhammad, dia bilang. Bisa gitu.
Tapi Sayyidina Ali itu sering sekali mewakili perang tanding itu. Satu saat Ali bin Abi Thalib maju. Kemudian perang itu ke berantem gitu dengan pedang, dengan perisai semuanya. Musuh itu benar-benar kalah dan tidak berkutik lagi. Loh, bahasa kita tuh mungkin sekali tebas sudah mati tuh. Ya. Tapi ketika musuh itu kepepet, kemudian tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa mengelak lagi, tinggal tebas mati, musuh itu berludah tepat mengenai Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali tinggalkan musuhnya, dia lepas pedangnya, dia pergi. Bingung musuhnya. Ketika ditanya kenapa begitu, kata Ali bin Abi Thalib, dari awal aku bertengkar, berperang dengan dia lillahi ta'ala. Tapi ketika dia berludah dan kena diriku, kena wajahku, emosiku naik, nafsuku naik, emosi. Jadi ketika aku ngebunuh karena emosi, bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena li nafsi, dirinya. Perbedaannya jauh, tapi tampilannya kan sama. Mematahkan lawan, berperang fisabilillah, membela agama, kan tampilannya begitu tuh. Tapi perbedaannya jauh. Ya. Kalau dalam keadaan normal membunuh, berperang karena Allah, li'la'i kalimatillah, tapi saat itu ditinggalkan oleh Ali karena beliau bilang awalnya lillah, tapi ketika dia berludah emosiku naik, maka aku takut membunuh orang karena emosiku. Jadi bukan lillah lagi, tapi linapsi, karena diri sendiri, bukan karena Allah. Tipis tuh. Nah ini setan begitu, dia mengajak orang yang bodoh untuk melakukan keburukan dengan tampilan yang baik. Contoh lagi, biasanya kalau menjelang, kita tidak nuduh orang nih, tapi terkadang kelihatan secara sosial ada orang yang tidak pernah dekat dengan kiai, tidak pernah dekat dengan ustadz, bahkan tidak pernah tahu dengan acara-acara keagamaan, tiba-tiba datang ke majelis, datang dengan kiai, atau bahkan tiba-tiba mengadakan tablik akbar, maulid besar-besaran, mengundang kiai, mengundang habaib. Ngapain? Oh ternyata dia mau calon. Terkadang setan bisa bermain di situ. Udah, ini kan syiar. Udah, kamu kan dekat dengan kiai, kapan lagi kamu dekat dengan kiai? Mumpung sekarang bisa. Sebelumnya nggak pernah dekat, tapi tiba-tiba mau ngecalon, dekat sekali. Nanti ketika sudah jadi, nggak pernah datang lagi. Kita nggak nuduh, cuma kan itu kan bisa terbaca tuh. Betapa setan terkadang untuk berbuat itu dia pintar. Ya, udah ini, gitu. Nah setan begitu, udah tampilkan aja kamu benar kan, jangan mau kalah. Nanti kamu diremehkan orang terus. Sesekali dikasih pelajaran, tapi dia bertindak dengan nafsunya sehingga setan yang mengendalikan dia. Fala takum duhkatan lisyaitan fayaskhiru minka, kata Imam. Maka jangan sampai kamu menjadi bahan tertawaan setan, lalu setan meremehkan kamu. Tapi apakah tidak boleh menyampaikan kebenaran? Kalau kita benar lalu kita berdebat, boleh. Tapi Imam Ghazali memberikan catatan, fa idharul haq hasanun ma'a ma yuqbiluhu minka. Menyampaikan kebenaran itu bagus, tapi dengan orang yang mau menerima. Masalahnya kalau kita lagi debat kusir, lagi cekcok, itu nggak bakal diterima. Jangankan yang benar, yang salah, yang benar saja nggak diterima. Itu tadi yang saya bilang, jangankan berbuat baik, batuk aja salah. Jadi apa manfaatnya menyampaikan kebenaran dengan dia kalau dia dari awal nggak nerima? Tapi setan kan selalu mengajak tadi untuk menipu kita ya. Dan itu pun wadzalika bitariqin nasiha fil khafiyah, itu pun dengan cara yang lembut dalam menasihati, bukan dengan cara terang-terangan. Kalau kita menyampaikan pendapat kita dengan orang yang kita berdebat, yang kita cekcok dengan dia, tapi dengan di tengah orang banyak, itu justru membuat malu orang, ya, mempermalukan orang, nggak bakal diterima. Kita tuh memberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut saja, orang kadang nggak terima, belum bisa menerima. Apalagi dengan cara yang kasar, apalagi di tengah orang banyak, ya.
Di WA grup sering tuh begitu tuh kadang tanpa sadar. Mungkin maksudnya baik, memberikan nasihat, meluruskan, tapi di grup. Sehingga ada berapa orang di grup, ada ratusan orang, ada puluhan orang, semua ngebaca itu secara tidak sadar kita bukan memberikan nasihat, tapi kita mempermalukan saudara kita. Ya. Nah, setan liciknya di situ dia. Ya. Karena tidak mungkin dia menggoda orang yang baik dengan perbuatan yang buruk, tapi dia menggoda orang yang baik untuk berbuat buruk dengan tampilan yang baik. Dia bikin alibi-alibi itu, dia bikin segala dalih-dalih segala macam. Ya. Itu diantara dosa lidah. Bukan berarti tidak bagus menyampaikan kebenaran, bagus, tapi dengan cara dan kondisi yang baik, kata beliau. Kemudian dosa lidah yang berikutnya diantaranya ini terakhir kita bahas nih, adalah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Dosa lidah. Wakila li ba'dil hukama, ditanya sebagian orang bijak terdahulu, masyiddul qabih. Ini pertanyaannya unik nih. Kejujuran apa yang buruk? Kalau kita bicara dusta kan buruk, tapi ini jujur. Yang ditanyakan kejujuran apa yang buruk? Kalau dusta pasti buruk. Kalau jujur kan baik. Tapi pertanyaannya kejujuran apa yang buruk? Faqala sana'ul mar'i ala nafsi. Ya. Pujian seseorang kepada dirinya sendiri. Dia tidak bohong. Dia memang baik, sedekahnya banyak, mungkin jasanya banyak, mungkin itu jasa dia, tapi dia mengagungkan dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri. Itu termasuk kata ulama yang dikatakan sidqul qabih, as-sidqul qabih, kejujuran yang buruk. Fa iyyaka an tata'awwada dzalik. Hati-hati kamu membiasakan hal yang demikian. Kadang-kadang kita itu bercanda kadang. Ya, wow, belum tahu dengan pemain terbaik dunia. Kadang-kadang. Cuma Imam Ghazali paham. Ya, makanya dengan kalimat jangan dibiasakan. Artinya kalau bercanda kan boleh-boleh aja tuh. Cuma kalau menjadi kebiasaan takutnya menjadi watak. Sehingga kalimatnya hati-hati kamu membiasakan hal itu. Wa'lam anna dzalika yanqusu min qadrika indan nas, dan yang perlu kamu ketahui kata Imam Al-Ghazali, hal itu justru merendahkan, mengurangi harga diri kamu di mata orang. Wa yajibu maqtaka indallahi ta'ala, bahkan menyebabkan murka Allah kepadamu. Lalu Imam Ghazali mengajak berpikir. Ini khas nih gaya beliau nih. Kalau kita sering baca karyanya kita tahu nih gaya khasnya dengan ulama yang lain. Kadang ulama itu kalau bikin penjelasan itu kita ketahuan tuh gaya-gaya bahasanya tuh. Ya, gaya bicaranya tuh. Kata Imam Ghazali, fa idza aradta an ta'rifa anna sanaka ala nafsik la yazidu fi qadrika inda ghairik fandur ila aqranika idza asnau ala anfusim bil fadli wal jahwal mal. Kalau kamu pengen tahu betapa mengagungkan, memuji diri sendiri itu tidak menambah harga diri di hadapan orang, bahkan menggugurkan, coba kamu perhatikan kawan-kawanmu, kata beliau. Coba kamu perhatikan kawan-kawanmu yang mereka memuji diri mereka sendiri dengan kelebihan, ya, dengan kelebihan, dengan pangkatnya, dengan hartanya. Kaifa yastankiruhu qalbuka alaihim, bagaimana hatimu mengingkari itu. Kita Pak ngomong dengan teman tuh ngomongnya selangit, tinggi sekali, ya. Ngomongnya kalau bahasa pembualan. Ya, kita ngomong dengan orang itu. Apa yang hati kita katakan? Bagaimana respon hati kita? Ya. Ngomong tinggi betul ini. Dan tentu wa yastaskiluhu tab'uka. Pasti watak kamu secara alamiah, respon kamu merasa berat dengan itu, tidak terima. Hati kita tuh tidak terima dengan itu. Kalau ada ngomong orang di hadapan kita ngomongnya tinggi, hati kamu nggak terima, berat hatimu, dan kamu pasti mengingkari itu.
Wa kaifa tazumuhum alaihi idza faragtahum, dan bagaimana, dan sering terjadi, bisa jadi kamu mencaci mereka, menjelekkan mereka ketika kamu pisah dengan mereka. Anda ngomong dengan teman, susah dia tuh kalau ngomong tinggi betul dia tuh. Ya. Jadi kadang-kadang kita tanpa sadar ada teman yang bahkan mungkin diri kita nggak sadar tuh. Susah kalau ngomong dengan dia tuh nggak enak, kenapa? Ngomongnya tinggi betul. Dan kata Imam Ghazali, ini yang harus kamu tahu. Kalau kamu bicara terlalu tinggi di hadapan orang, maka begitulah respon orang dalam hatinya. Dalam hatinya begitu juga dalam hatinya. Cuma dia nggak ngomong aja dengan kita. Kalau kita pergi, dia juga akan membicarakan itu dengan teman-temannya. Ya. Ini termasuk dosa lidah. Ujung-ujungnya ngapain? Ujung-ujungnya membuat orang lain berdosa gara-gara kita. Terlalu tinggi itu. Ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas dulu malam hari ini. Kira-kira masih ada waktunya kah? Ada cukup? Sebenarnya saya free aja kan. Besok pagi mau tidur juga bisa, bapak-bapak kan kerjaan. Yang berikutnya lagi adalah al-la'an. Atau cukup Ustaz? Kalau ada mau bertanya, diskusi, silakan. Kalau tidak bisa jawab, Ramadan nanti jawabannya, PR. Insyaallah. Fadhol. Waalaikumsalam. Dari penjelasan tadi kan ada dua dosa ya, satu dari puasa membatalkan puasa, sama menghilangkan pahala puasa. Iya, dua hal yang berbeda. Iya. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, yang mengurangi pahala puasa itu seperti apa? Karena cuma ada dua definisi ini kan. Kalau ini dia sama sekali nggak dapat. Kalau ini menurut saya mengurangi. Kalau mengurangi nyerempet dikit lah berarti. Iya. Kalau di penjelasan tadi kan tidak ada yang mengurangi, adanya cuma menghilangkan. Dia masuk kepada yang muhbitot sebenarnya. Hal-hal yang menghilangkan pahala. Nanti kadang kadarnya saja, apakah hilang total atau hilang separuh. Ya, begitulah kurang lebih insyaallah. Ya. Jadi mengurangi iya, ya. Yang jelas kalau tidur sepanjang puasa kan ngurangin pahala tuh. Ya. Nggak batal, bagus tuh menjaga, coba dia mengurangi kualitas puasa. Jadi ada cerita. Ini hadis sahih, saya lupa tapi kalimat hadisnya begini. Ketika ini mengurangi pahala puasa ya, pertanyaannya. Saya lupa bunyi hadisnya, cuma begini, ketika Nabi dengan sahabat itu jalan, dan waktu itu kemungkinan besar bukan puasa wajib, karena sebagian ada yang puasa, sebagian ada yang tidak. Jadi kata sahabat itu menuturkan, kami waktu jalan dengan Nabi bersama sahabat yang lain, itu di antara kami ada yang puasa, ada yang tidak. Ada puasa, ada yang tidak. Dan hari begitu panas sekali, sehingga tidak ada yang bisa melindungi dirinya kecuali hanya yang punya kain saja. Selebihnya bahkan ada yang berlindung dengan tangannya begini. Jadi saking panasnya itu dengan tangan aja gitu, nah, saking panasnya hari. Tapi kata sahabat itu tidak ada yang bisa melindungi dirinya kecuali orang yang punya kain. Karena kan kain itu yang mahal saat itu. Makanya ketika zakat pun bisa dengan kain waktu itu. Jadi kalau ada orang panjang pakaiannya neraka kata Nabi, karena dia sombong dengan kainnya tuh. Karena media untuk sombong tidak ada sosmed, tapi dengan cara memperlihatkan ini banyak kain nih. Ya. Itu diantaranya. Makanya kan Abu Bakar bilang, tapi saya sering kedodoran. Kata Nabi, lasta khuyala, kamu bukan orang yang sombong. Jadi sombongnya itu yang menjadi titik tekan. Nah, kemudian sahabat itu bilang, di antara kamu saking panasnya itu hari, ada yang tekapar. Tekapar bahasanya apa? Iya, bukan pingsan tapi kayak kelelahan begitu. Dan ternyata yang masih punya semangat yang tidak berpuasa, sehingga yang tidak puasa ini ketika yang lain tidur semua kecapean, maka yang tidak puasa ini dia bikin tenda, dia kasih makan untanya, dia kasih punya aktivitas. Nabi katakan, ya, zahabal mufattirun, ya, orang-orang yang tidak puasa ini dia punya kemenangan. Artinya saat itu bisa jadi orang yang tidak berpuasa lebih hebat di sisi Allah karena nilai manfaatnya lebih banyak daripada orang yang berpuasa. Berarti soal sunnah nih puasanya nih. Berarti yang mengurangi pahala puasa itu ketika dia puasa tapi aktivitas dia tersendat gara-gara dia
puasa, ya. Itu juga sama bahasannya tuh dengan kalimat dalam ulama fikih begini tuh. Kita kalau lagi puasa sunnah, kemudian bertamu ke rumah orang dan dia siapkan makanan, maka lebih afdal buka puasa daripada kita puasa. Malah puasa sunnah. Nabi pernah tegur sahabat begitu. Kamu, kata Nabi, saudaramu sudah capek-capek bikin makanan, kamu malah bilang puasa. Ya, artinya dalam kondisi tertentu ini puasa sunnah, tapi nyakitin, bikin kecewa orang itu dosa. Ya, jadi sekali lagi, adakah yang mengurangi pahala puasa? Ada. Di antaranya yang muhbitat tadi, dan yang kedua, apabila dengan puasa aktivitas kita itu malah amburadul. Ya, itu mengurangi pahala puasa. Ya. Cukup kira-kira ya jawabannya ya. Nanti kalau nggak cukup di belakang kita ngobrol. Ada lagi, Pak? Kalau tidak ada kita akhiri. Sebenarnya masih panjang nih kalau di kitab ini nih. Nanti ada mencela orang, mencela makanan, ya. Nabi seumur hidup tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau tidak, ya tidak. Bahkan satu saat Nabi kita Muhammad itu tidak pernah juga komplain masalah makanan. Biasa Nabi itu kalau pergi itu ketika pulang dibuatin sama istri minuman, ya. Satu saat Nabi pergi, kebiasaan Nabi datang minum, dan minum itu biasanya disisain oleh Nabi karena Siti Aisyah minum juga. Sayyidah Aisyah minum. Dan satu saat ketika Nabi minum, Sayyidah Aisyah tuh nunggu-nunggu tuh istri Nabi. Oh, dihabisin airnya gitu. Biasanya disisain buat beliau yang minum juga biar satu gelas berdua, itu kan mesranya Nabi. Tapi dihabisin oleh Nabi. Nabi juga enggak bilang tuh. Ternyata diprotes dengan Siti Aisyah ketika diminum ternyata masin airnya. Ternyata Siti Aisyah salah masukkan. Harusnya yang dimasukkan gula, tapi yang dimasukkan garam. Tapi Nabi tidak pernah komplain. Justru ketika Nabi minum, ini garam nih, daripada istri yang tahu sakit hati, mungkin merasa tidak enak, Nabi sendiri yang ngabisin. Itu pun ternyata baru ketahuan ketika mungkin dirasain sedikit oleh Siti Aisyah. Jadi Nabi begitu. Jadi walaupun salah bagaimanapun tentang makanan istri buat, Nabi tidak pernah komplain. Ya. Dikatakan ini Nabi tidak pernah seumur hidup merendahkan makanan, menghina makanan. Kalau beliau mau beliau makan, wa illa tarakahu, kalau tidak ya tidak. Ya. Itu juga dosa lidah, mencela makanan, mencela binatang, mencela orang sekalipun. Ya. Sebenarnya tema ini menarik lagi nih. Nanti di antara mencela itu kata beliau jangan sampai kamu memastikan orang itu dengan syirik, kufur, nifak. Artinya mencela dengan, karena kalau kita memastikan orang dengan kekafiran, kalau tidak terbukti maka kafir itu akan kembali kepada kita sendiri. Ya. Ini bahasan berikutnya sebenarnya. Ya. Itu karena waktu kita terbatas, mungkin sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.